Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal swiji. Hadza faslun, ini adalah suatu pasal. Fi arkanis saumi, hal tetap mertelaaken ing dalam piro-piro rukun puasa. Dalam menjelaskan rukun-rukun puasa. Arkanuhu utawi piro-piro rukun puasa. As-saumi tegese puasa. Fardon iku fardu karena kabuktosan ieu saum aw naflan atau sunat. Khobar arkan iku salah satu asyaat telu piro-piro perkara. 3 perkara. Qala memberikan komentar Sofa Az-Zayadi, Syekh Jayadi, hadza utawi iki, hadza utawi ini syarat yang 3, rukun yang 3. Iku huwa utawi hadza iku al-masyhur, adalah pendapat yang masyhur. Waja'ala, dan menjadikan ya sohib Syekh Jayadi hak terhadap salah satu asya bil anwar, di dalam kitab Anwarna, arba'atan ing 4 rukun. Warabi'u, dan utawi rukun yang keempatnya iku qabiliyatul waqti lisaumi. Qabiliyatul waqti, nerimanya waktu, lisaumi, untuk dilakukan berpuasa di waktu tersebut. Atau qabiliyatul yaumi boleh ya, lisaumi. Intaha paragat ya kalau Syekh Jayadi. Ahaduha utawi salah sawijine saking 3 perkara iku niyatun, niat lailan, di waktu malam, likulli yaumin, bagi tiap-tiap hari, fil fardi, di dalam puasa fardu. Nah, ini adalah kita sedang membahas tentang rukun-rukun puasa. Rukun puasa tentu kita tahu rukun apa ya. Kemarin sudah kita jelaskan syarat. Sekarang rukun ya. Ada syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa. Nah, kemudian sekarang kita jelaskan rukun puasa. Apa itu rukun? Definisi rukun adalah ma wajaba wan qata'a. Ma, sesuatu, wajaba, yang wajib, yasima, wan qata'a, dan terputus-putus. Itu definisi rukun. Ma wajaba wan qata'a, sesuatu yang wajib tapi terputus-putus. Atau definisi lain yang redaksinya agak sedikit berbeda tapi maknanya sama. Definisi rukun dalam redaksi yang lainnya, ma rukun yutawaqqafu, yang menunggu, alaihi, kepada
rukun apa sihhatus shaumi sahnya puasa. Ya. Wakana dan terbukti isimma iku juz'an minas saum. Jadi definisi rukun ada dua. Beda redaksi saja, yang satu masih singkat, yang kedua agak sedikit lengkap. Yang pertama ma wajaba wan qata'an. Itu definisi rukun. Apa katanya? Ma wajaba wan qata'an. Atau yang kedua definisinya apa? Ma yutawaqqafu alaihi sihhatus sa'i sihhatus shaumi ma yutawaqqafu alaihi sihhatus shaumi wa kana juz'an min saum min saum. Mari kita sedikit uraikan ma wajaba wan qata'an ya. Ma sesuatu, ma rukun wajibah yang wajib ya. Yasimma wan qata'at dan terputus-putus ya, supaya lebih mudah gambarannya ya. Di sini ya, pertama kita langsung aplikasikan, terapkan definisi rukun kepada contohnya. Di sini rukun puasa pertama adalah niat ya. Yang kedua apa? Tarku muftirin ya. Kemudian yang ketiga shaim. Shaim mudahnya orang yang berpuasa. Apa tarfuktirin? Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi hanya tiga. Ma niat ya. Wajibah yang wajib niat ya. Wan qata'an dan terputus. Jadi artinya begini ya. Dalam pelaksanaan puasa niat cukup di awal saja, paham nggak? Dimana niat cukup diungkapkan dalam hati ya, al-qasdu bil lisan, al-qasdu bil qalbi wa talaffuzu bil lisan. Nah itu niat. Kapan niat? Ya, cukup diungkapkan di malam hari dari mulai dari maghrib sampai imsak. Di situ kalau niat puasa wajib harus ada tabit niat yang kemarin juga. Nah begitu dur subuh kita langsung menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sampai dur maghrib. Niat di awal kita lakukan sudah selesai ya, paham nggak? Apakah setiap menit kita lihat tidak harus continue. Ma wajibawan qata'an. Contoh dalam bab sholat. Dalam sholat kita mengenal ada rukun sholat, ada syarat sholat ya. Rukun sholat niat, takbir, ngadeg, maca Fatihah, ruku, tumakninah, terus i'tidal, tumakninah, terus sujud ya. Niat, takbir, ngadeg,
Itu rukun sholat. Ya. Ma rukun sholat. Wajib ya rukun sholat teh ke orang dilaksanakan. Ya. Wan kotoa terputus-putus, ma wajib wan kotoa terputus, artinya niat takbir ngada bisa terputus kaselang pekerjaan lain. Contoh, setelah niat kita membaca doa iftitah. Paham enggak? Ya. Niat takbir ngada baca Fatihah, ruku, tumanina. Setelah Fatihah boleh orang diselang membaca surat. Paham enggak? Nah, jadi kita gitu. Beda jeung syarat, contoh syarat sah sholat kudu buka wudu. Ya. Kudu bersih tina hadas leutik. Jeung hadas gede. Tah, syarat sah sholat diantaranya kudu buka wudu. Dari mulai Allahu Akbar kudu continue sampai awe salam kudu continue ke keadaan punya wudu ya. Makanya didefinisikan syarat ma wajaba was tamarro, sesuatu yang wajib dan continue. Lamun di rakaat kedua terus itu ces berarti kadang dia kebetulan urang ka sana. Berarti in kita tah teu istimror. Maka yang tapasar tu pantapan masuk. Lamun teu musyarat maka teu sah salatnya. Itu definisi singkat tapi nerangkeun ada saya tanya. Lamun syarat ma wajib wastamaro, lamun rukun ma wajib wan kotoan. Paham tak? Ya. Jadi kalau dalam konteks pelaksanaan sholat agak sedikit mudah dipahami perbedaan antara syarat dan rukun. Kalau itu sudah dipahami maka tinggal kias-kiaskan kepada yang lainnya. Kita akan beralih ke definisi yang kedua. Redaksinya beda memang, tapi maknanya gitu juga. Pengertian rukun dalam konteks redaksi lain ma yutawaqqafu alaihi sihhatus shaum wa kana juz'an minhu maka ma yutawaqqafu alaihi sihhatus shaum wa kana juz'an wa kana juz'an minhu ay minasawm. Contoh ma sesuatu ma tadi niat rukun puasa ada 3 di sini. Satu nih niat, kedua apa? Tarkumu diri, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga apa? Orangnya yang berpuasa. Pan rukun makan beberapa hal yang termasuk para indikator pelaksana program hukum ya. Ma rukun puasa. Yutawaqqafu yang nunggu ya alaihi terhadap contoh niat. Yutawaqqafu nunggu alaihi kepada niat ya. Oposih saum sahnya puasa. Wa kana juz'an minhu ya, dan puasa merupakan niat merupakan bagian dari puasa. Niat yutawaqqafu itu menunggu atau didago ditunggukan alaihi kepada niat oposih saum sahnya puasa wa kana juz'an minhu dan niat merupakan bagian dari rangkaian puasa. Nah itu namanya rukun. Paham kan? Jadi mari kita simpulkan ya, definisi rukun teh ada 2 redaksi, boleh singkat, boleh agak panjang. Yang singkat ma wajaba wan qata'a. Yang agak panjang
ma yutawaqqafu alaihi sihhatus shaum wa kana juz'an minhu ay minasa saum. Nah gitu. Gampang lah ya. Para anak-anakku anggota loyalis graduate di sini kita sedang asik menerangkan tentang rukun puasa. Barusan kita sudah menerangkan definisi rukun. Arkanuhu utawi piro-piro rukun puasa as-saumi tegese puasa pardon kana aw naflan. Jadi di sini kita akan menerangkan rukun puasa baik puasa fardu ataupun puasa sunnah. Rukunnya itu ada 3. Tapi di sini Syekh Jayadi memberikan komentar. Menurut Syekh Jayadi hadza huwal masyhur. Nah, kalau yang masyhur yang sudah populer mah memang betul ada 3 rukun puasa teh. 1 niat, 2 tarku muftirin, ya. Yang ketiga shaim. Nah, menurut Syekh Jayadi beliau menambah waja'ala fil anwar arba'atan. Ternyata menurut beliau mah ada 4, ya. Apa yang keempatnya? Warabi'u qabiliyatul waqti lisaum. Jadi keberadaan waktu yang bisa dilakukan untuk berpuasa. Memang ayat waktu anu teu narima dilaksanakan puasa ayat seperti Idul Fitri, Idul Adha, ayat tasrik. Nah itu ya. Was. Nah itu sekedar menambah wawasan saja oleh musonid dalam syarah kitab Safinah ditambahkan pendapat Syekh Jayadi. Mari kita lanjut. Kita kembali ke permasalahan bahwa rukun puasa itu ada 3. Ahaduha niyatun. Jadi pertama niat. Jadi dalam ibadah baik sholat ataupun puasa dan lain sebagainya ternyata niat begitu sangat sangat pokok kedudukannya, sangat penting. Ya, apa sih niat? Niat itu ya qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Bermaksud melakukan sesuatu pekerjaan, bermaksud ya. Muqtaranan bi fi'lihi, bari dibarengkan dengan pekerjaannya. Hanya nanti ada sedikit perbedaan aplikasi dalam niat dalam sholat, niat dalam sholat dan niat dalam puasa. Kalau kita sedang menerangkan qasdu syai'i muqtaran dipilih diterapkan dalam pelaksanaan sholat, pas. Jadi sholat tidak ada pengecualian. Contoh ya, ketika kita sholat ya, maka di awal sholat apa sholatnya awalnya? Nah, takbiratul ihram. Karena pengertian sholat mah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatahatun bit taslim. Nah, begitu kita takbiratul ihram sebagai pintu gerbang sholat ya, maka dalam hati kita mengungkapkan niat ya. Itu dalam hati kita mengungkapkan niat. Apa niatnya? Usolli fardhu zuhri qasdu ta'arud ta'yin. Qasdu ta'arud ta'yin teh unsur dari niat. Itu harus terangkum dalam hati dibarengkan dengan pekerjaan takbiratul ihram. Itu namanya muqtaranun bi fi'lihi.
Jadi begitu dek sholat hati sudah memulainya setarnya dengan ungkapan niat. Kalau tidak dibarengkan dengan pekerjaannya bukan niat, namanya azam. Qasdu syai'i laisa muqtaran bihi fal sama bil azmi. Azam. Contoh umpamanya, kalau sudah lebaran saya mau nikah, Pak. Nah, sekarang lebaran sudah belum? Belum. Niat bukan tuh? Hah? Bukan azam. Itu baru azam. Lamun muktaron lamun niat mah muktaron dipilih. Itu. Awas. Ampun ah. Jadi niat itu definisinya seperti itu, ya. Qasdu syai'i muqtaronan bif'li. Kalau bukan muqtaronan bif'li berarti azam. Itu dalam konteks ya berbagai macam pelaksanaan ibadah memang perlu ada niat secara umum begitu. Tapi kalau dalam puasa ada spesifikasi yang perlu kita perhatikan. Niat dalam puasa. Paham nggak? Artinya kalau dalam puasa boleh si niatnya tidak dibarengkan dengan pakluknya. Paham? Contoh orang tos taraweh, ya. Sudah imsak belum mulai taraweh? Belum, masih lama. Omo sadadang mah, ya. Begitu dur maghrib, ya. Tok 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 tok, dur. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftaru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rebut minum teh hangat pahit dengan korma 3 biji. Setelah selesai begitu, langsung dia niat. Nawaitu an ada iqam syahr Ramadan lillahi ta'ala. Boleh enggak? Boleh, karena dur maghrib sudah malam. Boleh nih niat. Waduh, buat amat dan bisi pohon pangke mah. Ditanya deh sadadang. Kan puasa mah mulainya nanti begitu dur imsak karat orang cetar mulai puasa. Teuing ente niatna ayeuna berarti laisa muqtar pilih dong. Ayo kumaha jawabanna? Kenapa dalam puasa niat boleh laisa muqtaran dipilih seolah bimana azmu. Kalau jeung azam lamun kitu mah. Lupa. Karena ku saking sangat sulitnya ngintip apa? Waktu imsak. Ngintip waktu menjelang subuh. Siap. Itu. Waktu fajar teh ngintipnya sangat sulit. Mentang ayana imsak teh sebuah kehati-hatian 10 menit sebelum subuh kudu geus imsak ayyuhas shaimun gitu. Dulu ada santri dari apa? Dari Gondor di sini ya. Kalau menjelang imsak tadi suka teriak ya pakai speaker. Imsak ayyuhas shaimun. Ini gak kan. Sampai 3 kali. Imsak ayyuhas shaimun. Awas. Ya. Nah, di dalam niat ketika puasa mah karena saking sangat sulitnya ngintip waktu fajar ya sebagai setar memulainya puasa ngintip itu teh supaya tepat begitu niat langsung dak waktu itu sulit. Paham enggak? Sulit besi kaliwat kumaha mun geus dur subuh ka niat. Awas, warning dah. Ya. Terus dur subuh teh, subuh ente niat.
Oh enggak? Ah, warning dah. Berarti siang teh puasana henteu sah. Kudu dikodok. Bari bukti siangna kudu imsak. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, tapi puasa henteu sah. Buktina kudu dikodok nanti bulan Syawal. Tah, karena memang ada warning seperti itu, maka niat dalam puasa boleh dipajukan sebelum waktunya, sebelum waktu subuh. Ya. Baru saudara kan tadi hebat saudara mah. Ya. Itu begitu dur maghrib langsung Allahumma lakasum tuh. Langsung minum teh pahit dicampur dengan korma tilo biji enggak sakitu. Ya, minum kumpul langsung sholat. Mohon teh pahit. Kemudian es campur, kolak, gorengan, pisang goreng, asinan. Naon itu? Bala. I think the Bible is very important something. Because my hobby, I love bala very much. Saya malah mau bala secara cilekin, wah nanti nih. Bala oh iya. Aduh. Nah, oke. Jadi niat dalam puasa mah karena itu sangat sulit ngintipnya saatul fajar lil imsak saum ya. Nah, imsak tarku muktir lisaum karena sangat sulit, maka boleh si niat teh teu dibarengkeun jeung pelaksanaan puasa haji mendahului setarnya. Ya. Kalau dalam sholat nggak boleh begitu, bangga, ya. Begitu asup ke masjid langsung sholli pada maghrib salah. Padahal malam karena asup ke masjid, encan Allah akbar aja encan. Itu geus niat yang jong-jong ke kedong gina. Oh bisa gitu tah. Ya. Eta geus niat wae tah, karena ketika hareupeun eta hareupeun rusunawa geus niat ente sholli pada zuhri. Yang ke pada jero masjid teu niat deui, jauh-jauh aya sepohoan. Nah, kalau salat mah geus begitu. Ya. Harus muktaronan dipilih. Teruskan. Jadi niat di malam hari likul yaumin fil fardi. Niat di malam hari bagi tiap-tiap hari di puasa fardu. Awas. Ini kait semua ini, ya. Niat di malam hari berarti lamun puasa fardu mah niatna kudu di malam hari. Malam hari itu mulai dari maghrib bikin ke subuh, ya. Subuh itu sangat susah ngintip-ngintipnya, maka ulama ngambil sebuah alternatif ihtiyat, ditentukan 5 menit sebelum subuh artinya imsak. Jadi sebelum imsak orang bertugas nih niat. Dan gitu. Berarti mafhum apa kumaha kalau puasanya bukan puasa fardu, kalau puasa sunat lain lagi. Ya. Itu puasa Senin isuk-isuk jam 7. Subhanallah, iya hari Senin ya. Waduh, orang lain puasa. Saya puasa, puasa. Malu amat saya kalau nggak puasa. Ya. Saya langsung niat puasa mumpung belum makan apa-apa dari tadi, ya. Minum 2 bungkus buras semangkok. Untuk itu. Dan ini hari Senin. Waduh, saya udah makan bubur 2 bungkus. 2 mangkok, Pak. Itu buras semangkok, bubur semangkok. Itu puasa modal, puasa niat bisa. Jam 7 ngabubur terus mau. Nah, kalau dari mulai subuh belum makan apa-apa, baru bisa niatnya jam 7 pagi niat puasa sunat.
diberlangsungkan terus tong ngadahar naon-naon tong ngadahar tong minum naon-naon, berarti niat puasa sun walaupun niatnya itu dimunculkan di siang hari sebelum itu ya istiwa samsi jam 8 tak wah puasanya dia ya Allah kok hari puasa tapi jangan barang darah di esok niat itu boleh kalau puasa Senin Kamis mas awal bulan mah ya. Tapi kalau puasa fardu maka niyatun lailan li kulli yaumin fil bardi. Berarti dari redaksi ini maka kalau kita ambil mafhum mukhalafah maka akan ada beberapa perbedaan. Ada beberapa pernyataan yang memang pemahamannya akan beragam gitu. Wa mahalluha al-qalbu, tempat niatnya di dalam hati ya. Jadi jangan sampai di mulut saja ngomong nawa itu Soma godin anak ada Farisari ya Farisari Ramadhani jadi orang mah goreng-gorengnya sok ngajar kudu bener redaksi sareng sorokna ya bisi didengkeun ku budak cek budak teh gini gitu katana sorokna itu nawa itu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Ini gitu Pak, urutan bola menanya ya menanya urutan bola berarti ada yang sedang idofat ada yang tidak ya. Haji sanata berarti sedang jadi zorof zaman mansubun bitakdirifi walau sifatun zahir bi airihi nah gitu ya. Karena Ramadan itu isim ghairun sharif almani min asharfi alamnya mawaznil fi'li nah gitu. Ada tak Ji? Nonton mau sorok aku di dia KB minimal afiatnya kudu kata atalar ya. Oke lanjut. Goreng batur beda Pak redaksina entong dipermasalahkan tiap beda harkat mah paham nggak? Yang penting mah dalam hati niatnya ada maksud tertentu. Mana unsur-unsur niatnya? Mari kita jelaskan. Wala budda dan wajib opo ayastahdiro ngahadirkeun siman si soim hakikatas saumi ing hakikat puasa allati yang ya utailati iku al imsaku menahan diri anil muktiri dari hal-hal yang membatalkan puasa jami'an nahari di sepanjang siang ya. Nah jadi inti dari sebuah niat puasa itu begitu ya. Jadi ayat bahasa ya apa al imsak anil muftir jami'an nahar ya, berarti nanti imsak anil muftir teh lawan ku orang diterjemahkan dalam bahasa Arab yang lebih singkat mah nyata saum teh ya. Niat artinya bermaksud ya, berarti kita mengatakan nawaitu. Terus imsak anil sauma, somanya soma kapan godin besok ya. Nawaitu sama godin saya niat berpuasa di besok hari itu. Kok gitu Pak ungkapannya? Iya karena puasa mah di siangnya ya, niatnya di malam hari. An ada fardhi syahri, nah itu melengkapi yang tadi ya, untuk pelaksanaan fardu bulan Ramadan ya lillahi ta'ala karena Allah. Nah itu ya sebagai makna yang tersimpan dalam redaksi niat ma'ama beserta redaksi yajibu yang wajib isimah ma'ama beserta redaksi yajibu yang wajib isimah fihi di dalam saum min kaunihi
dari keberadaan ieu saum teh an Ramadan dari bulan Ramadan masalan. Summa yaqsudu kemudian bermaksud man iko ahadul mustahdar itu menibakan hal yang diniati yang dihadirkan ya. Jadi harus hadir di dalam hati ungkapan makna dari ungkapan bahasa niat tadi ya. Jangan sampai dalam mulut saja kita ya nawaitu samagorin anadai farisari ramadoni haji sanati lillahi ta'ala. Oh ini rame hari hatinya melamun lamunan sih deh ingat kita kabobok. Oh pantas. Berarti kalau ngalamun hatinya tidak ikut niat maka belum sah niatnya. Ingat baik-baik, ini puasa fardu. Niat merupakan hal yang sangat prinsip sebagai start memulai pelaksanaan puasa. Berarti niatnya harus memenuhi syarat, makanya kudu boga ilmuna ibadah teh. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Wala takfi an-niyat bil lisan ya. Wala takfi dan orang cukup apa an-niyat bil lisan dengan lisan. Dunal qalbi tidak dengan hatinya. Hati mangalamun ya. Ngalamun wae sih kunaon mikiran corona. Itu. Enggak, jangan dipikirkan nanti juga akan Allah angkat. Akan Allah hindarkan, akan Allah hilangkan. Asal sing yakin nih puasananya itu gitu ya. Syukur atau nuhun alhamdulillah jadi tenang ini pikirannya. Nah, mudah. Itu dijamin ku Allah di bulan Ramadan mah. Ya. Iya mau Ramadan hati nasian jeung sieun ku Quran. Sieun ku Allah lain ku Quran. Nah gitu. Itu mantap. Jadi jangan sampai hati kita melamun kosong dari niat, gitu ya. Jadi kalau bibir mengucapkan niat tujuannya untuk menolong hati supaya hati itu tidak kemana-mana dan mampu menghadirkan redaksi tersebut dalam hati. Ya, nawaitu saya niat, sauma godin puasa di besok hari. Ya. Adai fardhu itu dari pelaksanaan puasa fardu di bulan Ramadan ya. Lillahi ta'ala. Nah udah cukup dah. Yang penting ungkapan itu ada dalam hati ya. Makna tersebut di hati dihadirkan. Nah gitu ya. Kama la yustaratu sebagaimana hanya tidak disyaratkan opo atalaffuzu mengucapkan biha terhadap niat qat'an dengan pasti. Makanya kalau orang lain mah kalau ributnya orang mau ribut kalau sholat tarawih teh rame itu bege beres nanti beres ngadoa setelah selesai sholat witir terus ngadoa beres ngadoa dipimpin oleh imam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Sama godin. Ini rame. Tapi indah, ya. Indah. Sengaja ulama membuat aturan seperti itu akan sangat menolong mengingatkan kita takut lupa. Paham enggak? Itu segala sesuatu yang sudah dikonsep oleh para ulama jelas hasil ijtihad itu, jangan salah. Ya. Memang ulama berijtihad itu gitu berpikir seperti itu berijtihad. Badnubus ilinail gorbi ya mengerahkan segala daya pola pikir para ulama kira-kira perlu tidak ya apa niatnya dibimbing ku imam ketika pada tarawih supaya bisa ulang pohon jangan sampai lupa. Maka sebuah kebiasaan yang muncul yang memang setelah dianalisa dengan konsep fikih bagus juga. Lanjutkan bagus. Itu. Coba lamun pokok tadi niat ya. Wah, ini
niat waktu bimbing imam pas itu bisa wae kayaknya bisa kan. Itu orang harus bisa. Kudu sorangan orang pohok wae teu niat deui. Ingat-ingat yang sholat subuh, habis sholat subuh assalamualaikum. Astagfirullah. Tadi teu niat orang. Ayo tah puasana cacat hukum. Waduh, untung ya imam mengingatkan kita nih niat. Jadi jangan dipermasalahkan. Baik biar bagaimanapun pasti ada hikmahnya hasil ijazah ulama. Nah, memang kama la yustaratu at-talaffuz biha qat'an, mengungkapkan niat itu tidak disyaratkan. Lakinahu yundabu, tetapinya disunatkan. Ya, lakinahu akan tapi utawi italaput, lakinahu tetapi utawi ikitalaput iku yundabu dan sunat akan italaput liwa'awina drepon bisa nulungan opo alisan al-qalba ing ati itu. Supaya bisa nulungan lisan, lidah, ungkapan bibir kita, ungkapan lisan kita bisa menolong hati. Ya. Jadi dijentrekeun nawaitu shamadin an adai fardhi syahri ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Hati teh ngikuti mana ta eta bagus. Rumasa orang mah jelema mana pas kieu ya. Jadi nanaon teh kudu dijentre-jentrekeun wae lamun teh kitu teh hati teh ngalamun wae urang mah. Paham teu? Kita masuk sering ngalamun ya. Itu ngalamun wae kurang sih mikiran lebaran teu buat duit akibat lockdown terlalu lama. Akibat lockdown terlalu lama mikiran ya. Itu teman-teman teh serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Orang yang sedang berpuasa ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran corona wae yang penting syariat lahiriah dan batiniyah. Itu yang disebut dengan apa namanya? Usaha lahir dan batin. Itu imunisasi zahir dan batin kita lakukan ya, kita laksanakan. Wa yu'lamu dan kinawruhan dan diketahui min kauni mahalliha dari keberadaan tempat niat ya. Apa mah sesuatu zikir kang wis den sebut sima. Anau ya bahwasanya permasalahan iku lawan nawa kalau niat si iman as-sauma terhadap puasa biqalbihi dengan hatinya isi iman gitu bi asna'i salat di tengah-tengah salat sohat maka sah opo niatnya ya iman ka jelema. Tapi kan ini masalah paham enggak? Masalah ya. Terus salat sunat tarawih Allahu akbar ya. Doa kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waraddallin amin. Awaitu shamadin dari padisaran. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dalam hati ya, dalam hati teh niat dan dina jero salat. Boleh? Boleh. Itu lawan nawa as-sauma bi qalbihi bi asna'i salat sahhat niat tuh. Tapi ulahlah mesti ngalamun orang banyak. Tapi kalau hal ini dilaksanakan oleh seseorang sah-sah saja. Itu. Qala berkata sapa Zayadi Palawana maka kalau niat siman lailata awal Ramadana ya malaman awal Ramadan ya sauma jami'ihi terhadap puasa keseluruhan ya Ramadan lam yakfi maka tidak cukup ya niat li ghairil yaumil awal bagi selain hari yang awal. Jadi lamun umpamana aya jelema geus niat di malam pertama di bulan Ramadan ya, maka niat yang sudah dilakukan di malam pertama bulan Ramadan itu hanya berlaku untuk itu malam itu, maka malam berikutnya kudu niat deui tiap malam
Nah, gitu pertama Mas ya. Tapi nanti ya Mas, lakin akan tapi ian bagi ya penting idza utlifatul inbigo yang sore kulin nabi gitu dan begini. Yang bagi penting lahu bagi siman opo dalika itu niat ya liyahsula supaya hasil ya lahu karesiman opo saumul yaumi puasa suatu hari-hari tertentu alladzi yang nasiya yang lupa siman aniata ing niat bihi di yaum indal Malik menurut Imam Malik ya kama yusannu sebagaimana halnya disunatkan lahu karesiman fa ayyan ya yang niat iman awal yaumi di hari yang pertama alladzi yang nasiya lupa iman hadral niat bihi di yaum liya sudah supaya hasil lahu iman opo saumu puasa iman indah Abi Hanifah menurut Abi Hanifah. Jadi di awal Ramadan di malam pertama bulan Ramadan orang niatna kuliah ya nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadisati kullihi lillahi ta'ala gitu ya. Apa ulah dari sholat ya paham tak? Kalau sudah pakai bahasa kulli di malam Ramadan yang pertama apa malam kedua atau kedua ya niat tetap harus niat. Kita harus pakai kulli kan nggak sebanyak ngerangan Pak kulli niat dulu lah kalau mau kemanggil mainnya dari nyata jangan begitu. Itu hanya bisa mengantisipasi jika terjadi sesuatu darurat ya suatu hari lupa kita untuk niat ya maklum lah tarawihnya kesorangan ya puting-puting balik di mana jam 1 para balik ke semua rapat berarti kan suasana berjamaah setelah itu di imah suasana tarawih lagi ya bursa itu waduh sibuk wae abah mau enggak sibuk wae bulan puasa rapat wae balik jam 8 jam 8 baru pulang selesai tarawihnya di rumah kan tara niat lebaranannya itu begitu dulu subuh waduh semalam tidak niat saya lupa untung ya terantisipasi oleh niat di malam pertama kita mengatakan nawaitu samagodin an adai farsar pada hadis sani kullihi nah itu keterangan di tengah spin ada ya. Awas. Payah suruh maka hasil lawan bersiman opo saumuhu puasa siman inda Abi Hanifah menurut Abi Hanifah wawadihun dan jelas dan ikut jelas ya anna mahallahu utai bahwasannya wajib puasa inqallada kalau taklid. Nah, jadi kita kalau mengikuti kalau mengatakan hal seperti tadi, niat seperti tadi, kita harus ada bahasa niat taklid ya. Itu. Di sini berarti niat taklidnya kayak Imam Malik ya. Yang Abi Hanifah ya. Kalau dicek yang Malik yang Abi Hanifah boleh seperti itu ya. Karena apa harus niat taklid Pak? Karena orang mah lain mujtahid, orang mutabe ya. Itu nyuwun mah so tahu mana? Saya juga enggak so tahu karena saya mengikuti pendapat ulama. Itu. Jadi kalau melakukan sesuatu yang sifatnya sangat ini betul-betul harus jelas dasar hukumnya ya. Itu ya. Oke. Wa illa, nah ini kalau tidak niat taklid wa illa dan kalau tidak inqallada karena maka terbukti simat ikmutalabisan itu bi ibadatin sidatin berarti dia sudah terlampau dalam itu sudah terlewat tersibukkan dalam ibadah yang fasid yang rusak
fit iqwalihi dalam itikadnya. Bahwa dan tadi itu ya ibaratin fasidatin iku haramun haram. Jadi jangan sampai dah yang gitu-gitu dipermasalahkan bodo amat saya mah niat gak niat yang penting gua siangnya puasa. Nah jangan begitu, paham nggak? Jadi harus betul-betul diikuti kaidah-kaidah fikih itu ya, karena kita sekalipun kita kita ini mukallid ya atau muttabi lah, kita itu muttabi. Kalau disebut mukallid taklid ma'akhdhu qail ghair wa anta la tadri min ainal ma'khudh, mengikuti pendapat orang lain dan kamu tidak tahu dari mana prosedur dasar hukum, referensi dan lain sebagainya munculnya. Kalau seperti ini ijtihad ulama gimana prosedur ijtihadnya ulama ini. Nah kita tahu, oh ulama ini mengatakan pendapat seperti ini kan dia punya pemikiran seperti ini dan sebetulnya ini nih. Wah, berarti kita namanya mutabi kalau begitu mah ya. Akhdhu qaulil ghair wa anta tadri min ainal ma'khudh, itu namanya ittiba. Kalau taklid akhdhu qaulil ghair wa anta la tadri min ainal ma'khudh. Nah itu ya. Terusan. Walau syakka, dan kalau ragu-ragu iman, hal waqa'at, apakah tumiba, apakah terjadi, apakah terungkapkan apa niyatuhu, niatnya si iman qoblal fajri, sebelum fajar, aw ba'dahu, atau sudah fajar. Nah jadi ada orang ragu, kita kira-kira tadi setelah jam subuh, setelah pada subuh teh waktu mengaji Quran tadarusan ieu ngalamun mana kunaon sih ngalamun dah kawin bapak mah ya wae saudara hayang kawin abdi keur bingung cenah. Oh bingung mikir naon, tadi saya lupa ya waktu malam tadi Pak, lupa gimana dah ya. Saya teh niat pantenya tanya hal waqat niatul qabla fajr, saya keur meme fajar meme imsak, saya niat apa enggak ya atau setelah imsak. Nah pas ya, ketika terjadi keraguan-keraguan seperti itu ya, itu lam yasihha, maka tidak sah puasanya. Waduh rugi merempah. Makanya hati-hati niat itu mentak lamun imam ngabejaan itu betul-betul ikhtiar kita, paham nggak? Ikhtiar, pan imam suka bimbing ya, nawaitu, sama godin, bareng rame. Tentang jangan ditertawakan, jadi budak baik, budak TKW tiap niatnya itu waktu bimbingnya, lain bimbing niatnya lebih lain, mengingatkan, paham nggak? Cuma di usaha niatnya itu kok dibimbing, kok dia terus budak TK cuma. Nawaitu, sama godin, waduh, budak TKW bimbing, itu maksudnya hasil ijtihad ulama. Imam tuh mengingatkan kita jangan sampai lupa. Niatnya harus korektor ya. Oke. Sehingga dalam sebuah masalah ya, di sini diungkapkan oleh para ulama ketika seseorang ragu-ragu ya, itu begitu siang ya, artinya sudah melewat ba'dal fajar, itu fajar ya subuh lah ya, fajar, setelah fajar ya dia muncul rasa keraguan, kayak saya jadi bingung tadi saya niat puasa teh sebelum fajar, sebelum imsak atau sudah imsak, sebelum subuh atau sudah subuh gitu ya, fajar ya. Nah bingung, waduh. Maka ketika terjadi seperti itu, sedangkan niat adalah sebuah rukun puasa, maka puasanya cacat hukum, lam yasihha li'anal asla adamu wuqiha lailan, karena asal pokok itu adamu wuqiha lailan, berarti kembali ke kala istishabul asli ya. Itu berarti kalau ragu-ragu seperti itu maka ditarik itu antara niat jeung niat mana anu jadi asal.
niat jeung teu niat. Iya. Eueuh jeung aya mana anu lebih dulu. Eueuh heula nya baru ada. Paham enggak? Ketika orang niat apa? Niat teh orang teh meme imsak teh orang niat kan teh nya. Ngalamun ibadah sholat subuh teh. Apa orang tah harita subuh karek niat, lamun tah subuh karek niat sama itu secara hukum. Ya. Nah, ketika tidak ada hukum maka puasanya berarti harus dikodok. Bulan Syawal teh. Ya. Tapi siangnya itu dia seperti orang yang berpuasa tetap wajib imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Oke. Li'anal asla ada mukhilailan. Idil aslu fi kulli harisin takdiruhu bi aqrabi zamani. Nah ini bentuknya idil aslu ya fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Pada sebagainya ya. Ayo jamaatan al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Nah, ini kaidah fikih ya. Jadi yang jadi asal pokok dalam segala sesuatu yang terjadi baru-baru ini adalah takdiruhu bi aqrabi zamanin. Nah, dalam memprediksi memastikan ya sikul hadis teh bi aqrabi zamanin di waktu yang paling dekat ya. Artinya itu antara samemeh subuh jam sesudah subuh ya. Nah, anu deket ka pentingnya itu memeh subuh. Maaf bi aqrabi zamanin ya. Jadi anu deket ka dieu nya itu ya. Jadi tadi kan gini ya. Orang teh niat teu memeh subuh teh. Apakah memeh subuh niatnya apa sesudah subuh nah gitu ya. Muncul keraguan seperti itu maka ditarik sebuah kesimpulan hasil kaidah usul fikih standarnya patokannya itu berarti itu kembali kepada itu tidak sah puasa teh ya. Karena apa? Karena yang jadi asal ada mungkin halailan nah gitu ya. Kaidah usul fikihnya idil aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Bihilafi malawan nawa beda lagi masalahnya yang kedua ya. Bihilafi malawan nawa wasyakka beda lagi orang yang sudah niat. Yang tadi kan gambaran pertama belum niat ya. Ini mah bihilafi malawan nawa beda dengan permasalahan lawan nawa. Kalau sudah niat iman sudah niat apa sudah ya. Wasyakka terus kemudian muncul sebuah keraguan hal tolaa apakah sudah muncul opo al fajr fajar apakah geus imsak pancan itu hal tolaa al fajr aula. Nah ketika terjadi seperti itu fainahu yasihhu. Nah itu mah puasanya sah ya. Fainahu maka sumnya saum iku yasih sah ieu saum litaraddu fin niyati. Nah itu ya eta mah karena dia niat mah sudah ingat ya tadi sudah niat saya ya itu. Cuma yang menjadi masalah ragu-ragunya itu ketika saya niat fajar pancannya terus imsak pancannya nah gitu ya. Nah beda kasusnya. Nah ketika terjadi seperti itu ya maka jawabannya fainahu yasihu litaraddu fin niyat. Terus kan kalau fil fardi tadi teh diungkapkan bahwa niat teh ya niatun lailan likul yaumin fil fardi. Ini 8 demi 8 punya ya makna yang memang cukup ya, banyak. Artinya ada makna tersurat dan makna tersirat. Ada makna mafhum, makna mantuk dan makna mafhum nah gitu ya. Itu makna mantuk yang tersurat, makna mafhum yang tersirat. Nah gitu ya.
Nah, fil fardi. Jadi kalau bahasanya puasa fardu, maka niatnya harus di malam hari tiap hari ya. Nah, begitu. Sehingga mafhum mukhalafahnya kharaja bi an-naflu, terkecuali kalau puasanya puasa sunat, maka cukup pihi dalam naflu puasa sunat apa niat bin nahari di siang hari qabla zawal, sebelum zawal ya. Apa zawalnya? Zawalnya lingsir matahari sebelum zawal ya. Jadi kan ada istiwa, ada zawal. Apa istiwa, Pak? Istiwa itu adalah matahari ada di tengah-tengah kita. Istiwa. Contoh orang ke Nangtung ya. Di siang hari tangari bolong, cek orang Batu Jaya mah. Begitu kita melihat ke langit, kita pohon-pohon pas pisan di atas kepala kita, sehingga begitu kita melihat ke bawah pas pisan bayang-bayangnya ada terinjak oleh kita. Bayang-bayang kepala kita ini pas pisan ya. Lurus bayang-bayang kita dengan badan kita lurus. Nah, itu namanya istiwa. Ya. Matahari kan dari sebelah sana. Ya, muncul terus ke sana ya. Pas di sini matahari pas ada di kepala kita, oh gitu istiwa. Begitu menuju ke sana zawal. Ya. Jamal syamsi. Nah, jadi niat dalam puasa sunatnya qabla zawal. Artinya sebelum zuhur masih boleh nih niat. Nah, gitu. Jam 10 ya, para kudang sare dan puting teh poe Senin malam minggunya malam minggu malam Senin ya. Terus begadang ngajagaan lele. Itu. Jam 8, jam 9, jam 10 baru bangun jam 10 teh ya. Belum makan apa-apa hari Senin. Ustadz Ajis lele itu. Waduh, ini hari Senin saya mau puasa nggak sahur tadi ya. Mau puasa aja itu langsung niat seketika ya. Nah, berarti boleh kalau puasanya puasa sunat ya. Kumaha niatna? Redaksi niatna. Namun aing nanya, "Pak, kumaha redaksi niatna?" Kan kalau niat puasa Senin Kamis, niat puasa hari Senin malamnya kita niat ya. Nawaitu samagodin an adai ya sunnati yaumil isnin lillahi ta'ala. Itu. Ayyuman niatkan jam 10 bulan. Niat puasa Senin Kamis. Kumaha niatna? Ayo. Nawaitu sauma hadzal ya yaum. Saya puasa di hari ini. Nah gitu. Jangan sama godin lagi karena bukan malam hari ngomongnya. Ya. Ya, oke, terima kasih. Status. Bisa. Bisartin tipa ilmanafi, bisartin tipa ilmanafi dengan syarat sepi ne hal-hal yang nganapikeun, hal-hal yang membatalkan ya. Dalam arti belum merasakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa ya. Isuk sadahar bubur jeung buras, bubur samangkok, buras samangkok, kopi 2 gelas gitu. Begitu jam 10, subhanallah, ini hari Senin ya? Iya. Pak Hari, ini hari Senin? Iya, Pak. Bangos, ini hari Senin? Iya. Saya mau puasa niat ah. Oh, nggak bisa pakai makeup saya nggak bisa. Itu.
Awas bisarti apa katanya? Bisartin tipail mana biqobdani. Ya, kalau ukli seperti makan wajima indan jima. Gitu nah Pak. Bagus dan terangkan jero-jero gitu mah. Sebab itu 17 tahun ke atas. Motivasi. Itu. Jadi manapi teh uklin jima kufrun haid nifas junun. Itu. Itu hal-hal yang meniadakan sahnya puasa. Itu. Wa illa dan kalau tidak itu memenuhi syarat fala yasihu maka tidak sah puasamu puasa sunat atau puasa itu ya. Qala berkata Ibnu Hajar fi syarh Minhaj dalam syarah kitab Minhaj faqadda qala maka nyata itu naon tah euy sapa nabi kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah terhadap Siti Aisyah data yaumin di suatu hari faqala maka bersabda Rasulullah hal indakum apakah ada di kamu opo seun makanan atau minuman faqalat maka menjawab Siti Aisyah la tidak ada Gusti teu aya tuan nenteuleun faqala maka bersabda Rasulullah fa inni maka utawi ingsun iku idzan ketika itu ya ketika teu aya naon tidak ada makanan tidak ada naon iku asumu puasa ingsun insyaallah Rasulullah sabarnya coba lamun urang neng aya naon neng teu aya naon Kang siap mau gawe pisan atuh naon kan nasi goreng kan teh manis kan teh tubruk kan pusat teh eta ka pamajikan teh meuni wangweng mong ulah tuh cara Ustaz Asep bagus. Emang kita wajib masak, bikin minuman, bikin kopi, bikin teh manis, bikin nasi siapa? Suami. Itu kewajiban suami. Atau kewajiban istri orang namprak kumpul istri. Menghiasi diri, bersolek, namprak, senyum, sapa, itu kepada sang suami. Suami pulang dari mana-mana masih capek, sang istri sudah dandan cantik, memikat, ya. Balik tuang heula, balik tunggang heula. Itu. Ima suami datang kecuek ya. Suami datang assalamualaikum langsung salaman kita. Itu tah. Itu kudu na ibu dapur ge kudu di DKB enggak ada ngieun kudu mata. Di mana? Jarah. Nah, balik jarah marit naon atuh jenengan. Coba lo balik marit mah. Itu. Mana tasna dulu. Cipta. Enggak nama janjinya yang orang pikir ya, musuh masalah puasa ya. Itu. Qala berkata Ibnu Hajar Bishar fil Minhaj. Beliau memberikan sebuah contoh faqadda qala an-nabiy ala Aisyah. Suatu waktu Nabi bagian kilir di Siti Aisyah ya. Nabi teh gaduh istri saparantos wafat Siti Khadijah al-Kubra nembe Kangjeng Nabi ngawayuh teh ka Siti Aisyah jeung ka sari teh itu seurnya Islam ya. Itu terus jelas penerangkeunana supaya kadenge. Eta aduh.
Ya Umairah jika Nabi itu. Nabi mah bisa rausen ka kuping ngajar ya Umairah wah yang Aisyah yang cantik. Ayat kuangan de kenal nenek. Aduh pasti teu aya naon bias akan puasa. Nah, gitu. Ya. Awas. Hadis ini bukan berarti menunjukkan bahwa Siti Aisyah kebluk nyumbungnya bukan. Itu pertama memberikan pemahaman kepada kita bahwa keluarga Nabi itu sangat sederhana. Ya, tidak berlebihan seperti kita. Orang mau karat jadi RT, jadi wakil, jadi kepala desa. Apa majikan teh menewang lengong. Nabi mah sombong, ya biasa. Itu tuh para hamba Sayyidul Anbiya wa Mursalin, Sayyidul Walid Adam, subhanallah. Soleh nakarnya Nabi, ya. Begitu Siti Aisyah menjawab, faqalat la punten akan teu aya naon pisan, ya. Coba kamu jadi Nabi ya nanya suatu waktu kita makan dengan apa wahai Umairah? Tidak ada apa-apa, ada juga cuka. Emang nggak gitu artinya cuka? Emang tuh ayat tadi saya tanya, ya sudah yang cuka orang roti dicocok yang cuka jadi dah hasil. Tapi Nabi pun begitu. Dah satu majikan ngurus tunjung, kalau gawe siapa orang tak gitu kan jadi memang, ya. Imam iya tuh akan ku akan dipikir rasa akan mas senang nak kita rasa my hobby, this is my hobby. I think this is my hobby. Thanks very much my wife. Kita kan perempuan namun kita deh ih mending suami orang mager kasih pager soleh tah gitunya bukan salah kita nu soleh kos gitu tah. Alhamdulillah contoh jelema di hareup kaya. Kira-kira ampun aduh dan bisa ya Allah. Wa kharajat masuk benar. Qalat berkata Siti Aisyah, ya, waladan masukkan di Nabi alaiya kepadaku yauman di suatu hari, ya, yauman akhir di suatu hari yang lain. Faqala maka bersabda Rasulullah kemudian berkata, innakum syai', ya, apakah innakum ikutab in dalam kamu apa syai'un makanan, ya, itu pakko mana kultu, ya, kultu saya menjawab na'am. Wahai Siti Umairah, Siti Aisyah yang cantik, istriku yang cantik, ya, hari ini makan apa? Ayat sekarang ada ya. Maka Nabi mengatakan fakultu, ya, maka bersabda Rasulullah, idan aftor. Nah, dalam itu mah koi akan mau puasa buka tuh. Nah, ayo orang tua bebarengan. Subhanallah, barakallah. Ya. Jadi kanjeng Nabi mah gitu nanya ke istri teh, wa in kuntu walaupun terbukti ingsun iku paratu, ya, wa in kuntu sanajan terbukti ingsun iku paratu, itu bermaksud ingsun asoma terhadap puasa rawahu Daraqutni. Jadi maksudnya Nabi itu bagian kilir kasih ke Aisyah, ya, karena yang namanya kilir mah baru ketemu rindu meren, ya, itu meren ke Aisyah pasti gitu entang deket-deket akan berpuasa untuk itu itu bang sombong ke puasa Senin Kamis ya saya kalau deket-deket akan berpuasa ya akan rajin. Rasulullah, ya, ka istri nak kasih Aisyah itu tak minta sombong itu ya.
Subhanallah, tabarakallah, wa in kuntu faratu as-shaum walaupun memang akan kerbogan maksud puasa teh itu begitu punya sebuah kesejahteraan yang penting, tapi begitu sangat menghargai kepada istrinya, ya. Rawahu Darqutni wal Baihaqi wa kharaja bil manafi wa kharaja dan terkecuali bil manafi dengan bahasa manafi, ya. Bisaumi manafi hal-hal yang menghalangi, ya, hal-hal yang menghalangi sahnya puasa. Manafi itu uklu, jima, kufur, haid, nifas, junun, ya. Wa kharaja dan terkecuali bil manafi dengan kata-kata manafi bisaumi dalam lisaumi bagi puasa ma sesuatu la yunafi yang tidak itu nganapi ke disimpi di saum, ya. Qala berkata sapa ar-Ramli Syekh Ramli, ya, walau asbaha dan kalau di waktu subuh si iman walam yanwi dan belum niat si iman sauman akan niat puasa summa tam apa tuh tumat dulu, ya. Tamat mabok tazal zala ya tazal jadu tamat mado ya tamat madu takol nasuk tazal jala ya, tamat ala ya tamat alu gitu. Tamat mado ya tamat madu, nah, ya. Walam yubalik itu Fasa bako ma'ul madmado. Oh, ternyata. Oke. Jadi madmado teh bahasa orang mah ngingser cairnya. Walau asbaha kalau ya kumur-kumur, ya. Walau asbaha kalau di waktu subuh yasiman walam yanwi dan belum niat si iman sauman akan puasa, itu summa tamat mado kemudian dia berkumur-kumur, ya, walam yubalik dan tidak dipuharakan, tidak dinyakan, ya, kumur-kumur teh, ya, basa bako maka kelepasan, ya, sok kainum keselak, ya, opo ma'ul madmado air kumur-kumur ila jaubihi kepada perutnya. Karena betengnya si man asgar tenggorokannya. Sumanawa kemudian niat si man sauma tatawuin terhadap puasa sunat soha maka sah ya saum ini, ya, permasalahan baru kan, ya, permasalahan berikutnya maksudnya. Jadi ketika subuh, ya, subuh walam yanwi sauman. Jadi ini sedang menerangkan gambaran puasa sunat, bukan puasa fardu, ya. Ketika subuh dia tidak niat puasa sunat belum. Kemudian dia kumur-kumur, ya. Ketika kumur-kumur, apa kumur-kumurnya dinyakon teh? Ya ente walam yubalik. Pan aya kumur-kumur Allah memang dinyakon, ditabligkeun. Eta mah tablig tah dinyakeun kumur-kumurna ieu mah kieu. Tapi biasa wae kumur-kumur tidak seberapa artinya, ya. Ternyata lek waduh aya nu katereuy si cai teh ketika kumur. Tapi kumur-kumurna dipuharkan enggak, ya. Tidak begitu parah, ya. Bahasa bapak ma'ul madmano ila dhobi. Nah, kemudian setelah ini dia niat. Oh iya orang personnya ya semalam tersawa niat kurang niat puasa sunat Nah, subhanahu wa ta'ala tatawuin sah hukumnya, ya. Paham dah? Itu tersebut apa? Walaupun tadi ada sesuatu cairan yang masuk ke dalam perut, ke dalam tenggorokan, ke dalam perut, ya. Ya, tapi kan itu sabku
sabumat itu sabul madmadah namanya. Jadi kaselak itu dihaja itu ya. Jadi maka diampura ya. Itu kategorinya darurat. Ad-darurat lebih mahzurat ya. Jadi tidak ada istilah lalawara, tidak ada. Kaidah usul fikihnya kalau ada lalawara mah ya ceroboh. Klok itu naon kok kamu gitu-gitu amat. Itu terlalu parah eta ya. Itu klok. Waduh, itu tah ya. Atau pasti lah kumur-kumur gitu mah ayawan katelaknya. Berarti itu ada kecerobohan, terlalu berlebihan. Nah, dia waduh hari Senin puasa. Padahal tadi ketika kumur-kumur ada yang masuk, boleh nggak? Ibu kumur-kumur nak? Itu tidak sabku. Kata pasabako ma'ul madmaru ila zawfihi ima sabako sabkul madmaru teh kaselak air masuk tidak sengaja. Maka kaidah usul fikihnya ambil ar-rukhas la tunatu bil ma'asi wa sudah pinter. Ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Rukhsah henteu dikaitkan tidak berhubungan ya dengan maksiat. Maksiat kumaha? Oh, lalawara maksiat maksud di sini ya. Lalawara ceroboh. Itu kalau ceroboh berarti tidak ada rukhsah. Ar-rukhas teh jama' dari rukhsatani rukhas. Ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Teruskan. Wa kadzalika demikian halnya itu kayak soha kullu ma utawi tiap-tiap perkara la yumkinu yang tidak membatalkan isimma asoma terhadap puasa ya. Kal ikroh seperti hanya dipaksa al-ukli untuk makan wasur dan minum. Dalam arti ini juga termasuk kategori ya berkaitan dengan puasa. Artinya puasanya dianggap ya tidak batal ketika ada seorang dipaksa untuk makan dan minum di siang hari. Ini siapa ini? Saya Pak Santriul Salam. Itu. Nama kamu siapa? Nama saya Sofyan Hussein. Dari mana kamu? Muara Gembong. Orang Muara Gembong kan kalian borangan. Saya dari Berangasem. Macam-macam dengan Berangasem kamu. Saya tonjok. Maksudnya apa? Minum deh. Oh, saya puasa. Ayo, teman-teman minum. Karena siun orang Muara Gembong kelehan orang Berangasem. Ayo minum. Kumantah puasa batal tak? Tuh ampur orang Muara Gembong ya. Ini yang tadi aja. Setelah ini contoh. Qala An-Nawawi, qala berkata sapa An-Nawawi Imam Nawawi wa hadhil masalah dan hadhihi itu masalah iku masalatun nafisatun, masalah-masalah yang bagus. Wa qad talabtuha dan nyata sudah meminta aku terhadap masalah nafisah ya sinina dalam beberapa tahun hatta wajadtuha sehingga aku temukan ieu masalah nafisah itu walillahil hamdu itu. Maka saya ucapkan alhamdulillah wa misdalik dan iku umpamane hal-hal itu masalah nafisah ma utawi permasalahan idza balagha apabila itu ya melakukan
sesuatu yang memang disengaja agak sedikit dikonsentrasikan, dinyakeun gitu ya. Li ijalatin najasati famihi, untuk menghilangkan najis yang ada di mulutnya, aw anfihi, atau hidungnya. Fasabahu, maka kalpasan hu kasih man apa mau air, fainahu, maka semuanya ia sabul ma, ya iku layan dulu, tidak memadaratkan, tidak membahayakan terhadap puasa, artinya tidak membatalkan puasa ya. Dalam arti begini ya, iyo orang masya Allah berpuasa ya, itu orang teker memberes lampu ya, lampu kita ya, pononcak ya, kan sedang mati lampu kan tidak tahu ya, suka tidak naon karena gigi orang ya, begitu waduh, karena bibir kita, karena lidah kita, teberan kumur langsung kumur. Itu karena kumur lagi akhirnya, lah kata lagi saya teh terkumur teh, ya. Laku mata, la yadur, itu asal jangan ada unsur kesengajaan emang yang minum, ulah, ya. Wa qaluhu fil fardhi. Tadi ada ungkapan fil fardhi, maka dari kata fil fardhi itu muncul ada makna tersirat ya. Walau nadron itu. Walau wa qalu fil fardhi walau nadron au qada au kifara au kana an-nawi sabiyan itu. Au amar bihi al-imam fil istisqa ya. Walaysa lana saumun naflin yustaratu fihi at-tabyid illa shauma sabi, itu ya. Waduh, jam 10 kurang ya. lanjut. Itu saya nyebut lanjutnya gaji kan merepan. Aduh, dengan ya. Dah itu dulu ya. Allah alam bisawab.